tempatnya kayak gitu. Nah tuh setelah berkeliling, barulah di sana Nadia entah kenapa ya perasaan aku langsung nggak nyaman sama suasana di rumah tuh. Pertama-tama nggak apa-apa tuh, tapi waktu berkeliling tuh kok kayak enak hawa rumah nih gitu. Tapi ya udah Fitri masih berusaha untuk positif thinking. Udahlah nggak ada apa-apa, mau kita di sini juga rame-rame. Aku nggak bisa keluar, aku udah dikontrak 1 tahun gitu. Udah aman lah pasti. Batinnya Mbak Fitri ini kan dah. Nah pada minggu-minggu pertama bekerja semua berjalan lancar, Wak. Nggak ada apa-apa. Baik Sini, Fitri, baik Mbak Mani yang anak baru ini sama sekali tidak Tepiin aja mengalami nanti gangguan apa-apa. selebihnya kan diisi deh. Tapi nah pada saat memasuki bulan ketiga, Mbak Marni nih duluan yang Terus mulai bisa mengalami sebuah gangguan yang akhirnya Gampang, bikin dia gampang. trauma berat. Mbak Marni duluan nih, Mbak. Ya kan? Ada apa ya? Tulisannya nggak kata kamu ya? Berarti isinya di sini kan? Enggak lah. Enggak lah, isinya di sini lah. Ini kan ketutup gini. Maunya ini hitam ya. Nah, tambah lagi. Ini ada bekas sisa. Enggak bisa diputar tuh. Nah, jadi ceritanya Wak, pada hari itu Fitri sama Sus Ayu lagi pergi nemenin anak-anak ke sekolah dengan diantarkan supirnya Bu Lili namanya Pak Amang lah. Nah, di sisi lain Bu Lili sama Pak Raffi sama Majikan ini sudah meninggalkan rumah dari pagi karena keduanya memang harus bekerja. Alhasil di rumahnya cuma Mbak Masmi lah sendirian kan si ART ini. Memang ketiga anaknya Bu Lili ini Wak, kalau misalnya berangkat ke sekolah harus ditunggu sama Fitri sama Sus Ayu. Jadi kan cuma sekedar ngantar habis itu mereka balik, enggak, diantar, tunggu sampai mereka pulang baru balik sama-sama gitu. Jadi kan Mbak Marni sendirian nih di rumah. Dan biasanya kayak gitu juga. Nah, ada tuh di hari itu setelah anak-anak sekolah dan kami pulang semuanya Cuma nih, bisa separuh. entah Sus Ayu, Fitri, Yeah. supir pulang, langsung lah mau masuk ke dalam rumah kan sampai di pagar, buka pintu, Fitri duluan yang masuk Tutup, bilang pasti Assalamualaikum tutup ya? Mbak Marni, Kan tutupnya ke pulang. atas. Tapi anehnya bukan jawaban salam yang kami dengar Nadia, melainkan sebuah suara tangisan dari Mbak Marni. Di saat yang bersamaan Mbak Marni tuh lari, pucat mukanya lari dengan piring kami. Nadia, ini siang-siang bolong nih, itu yang terkejut aku Oh, ketawa. double ya? Ada tuh kenapa kamu nangis? Pipinya kayaknya Hei, begini. Ya, Bang. Fitri, Mbak ada ngeliat sesuatu di sana, kata dia. Nah, karena ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, Sus Ayu langsung nih, dia langsung lah ajak anak-anak Kici ini untuk pergi ke kamar dulu. Ya anak masuk dulu gitu. Takut anak kecil ini ketakutan, orang dia nangis histeris. Nah, nggak lama kemudian Sus Ayu keluar lagi, ikutan nimbrung sama Fitri yang masih menenangkan Mbak Marni. Dengan sangat hati-hati kutajalah lagi karena dia, ada apa Mbak Marni ini? Kenapa? Coba tenang dulu, kamu lihat apa? Hening Wak, nggak ada langsung dijawab. Kelihatan kali shock mukanya tuh, kata siapa? Kata Fitri kan. Nah, barulah setelah beberapa kali ditanya, baru bisa Mbak Marni dijawab. Ras. Mbak, kamu tahu nggak, selama kalian pergi, saya ngeliat ada pocong di dekat tempat cucian, Mbak. Saya diliatin sama dia lama banget, pocongnya bau, busuk. Baru dia bilang. Hah? Masa iya ada pocong? Siang bolong kayak gini loh, kata Fitri kan. Iya, masa ada pocong? Sus Ayu nggak percaya juga. Masa iya? Saya nggak pernah kenapa-napa di rumah ini. Iya beneran demi Allah. Awalnya saya pikir juga saya halu, tapi pocong itu malah terus-terusan mendekat ke saya, Mbak. Kata ya Allah, Mbak, saya takut. Shock kali dia. Nah, mereka berdua berusaha lah menenangkan Mbak Marni lagi kan. Tenang Mbak, tenang. Yuk kita baca doa dulu, yuk mandilah Mbak, nanti kita sholat sama-sama. Udah Mbak, insya Allah nggak kenapa-napa, kata mereka berdua kan. Dan alhamdulillahnya Mbak Marni pun di saat itu sudah terlihat lebih tenang lagi lah setelah mereka berdua datang. Ditemenin tuh kami pepak terus dia Nadia. Aku pikir udah lah kan udah tenang, dia melupakan hal itu, tapi ternyata tidak. Nadia besok harinya dia langsung minta resign. Mbak Marni ini langsung minta berhenti kerja tuh kau. Alasannya sih waktu itu dia bilang salah satu keluarga saya di kampung lagi sakit Bu gitu. Tapi meskipun demikian aku sama Sus Ayu ini udah menduga kali kalau Mbak Marni ini keluar pasti gara-gara ada trauma berat yang pocong yang bolong. Sebenarnya waktu itu di sisi lain Bu Lili ini awalnya nggak ngebolehin Mbak Marni resign karena kan memang peraturannya nggak boleh resign sebelum setahun selesai kontrak kan Wak. Tapi gara-gara Mbak Marni ini terus-terusan memohon, akhirnya Bu Lili pun terpaksa mengizinkan Mbak Marni untuk berhenti kerja, resign Mbak Marni gara-gara itu. Nah, udahlah tuh singkat cerita, setelah Mbak Marni resign, Bu Lili sempat nih waktu kesulitan mencari penggantinya Mbak Marni yang buat ART kan. Alhasil dia pun meminta bantuan Fitri Wawa kita untuk mencarikan pengganti asisten rumah tangga lain. Waktu itu Fitri bilang, saya punya Bu satu teman saya di kampung, kemungkinan dia bisa lah kerja di sini. Nanti coba saya hubungin dia Bu ya, namanya Mbak Maria. Oh ya udah boleh Dek Fitri, tolonglah, kata si Bu Lili. Nah setelah diajak dan dijelaskan oleh Fitri, ternyata Mbak Mariam ini bersedia pula Dewa bekerja di rumahnya Bu Lili. Dah tuh beberapa hari kemudian datanglah Mbak Mariam kan dari Jawa Tengah juga menuju ke Sambung. Sesampai di rumah itu Mbak Mariam pun langsung sekali, guys. menjalankan tugas-tugasnya, yaitu